tambahkan dulu saudara itu. Kita bersyukur kepada Tuhan dalam kesempatan pagi hari ini. Kita kembali akan membaca Yohanes pasal yang kedua. Firman kalau di dalam bentuk pengajaran itu, kalau kita baca sekali bukan sudah selesai hanya begitu saja, tetapi Tuhan akan semakin membuka sehingga kita berpengertian dan kita juga boleh berfondasi, kita semakin kokoh, bahkan kita terbangun di dalamnya. Itu sebabnya saudara-saudaraku, biar kita semakin bersungguh memperhatikan firman dalam penggembalaan. Dalam Yohanes pasal yang kedua ayat 23, 24, 25 ada baiknya kita bersama-sama membaca. Kalau sudah ketemu Yohanes 2 mulai 23 sampai 25, kita baca bersama 1, 2, 3. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua, dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab dia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Saudara-saudaraku, kita sudah dengar bahwa perayaan Paskah adalah salah satu perayaan yang besar bagi orang Israel. Bahkan itu juga menunjukkan bagi kita Paskah di dalam Yesus Kristus. Kalau bagi bangsa Israel, Paskah itu mulai dari mempersiapkan dan menyembelih domba Paskah, yang dilanjutkan dengan kelepasan orang-orang Israel dari perhambaan Mesir, dari penguasaan Raja Firaun. Saudaraku, ini harus kita mengerti, dan ini harus sampai terjadi dalam kita. Sebab kalau tidak, kalau kita salah mengerti dan salah bertindak, kita boleh mengalami apa yang ditulis di sini. Sementara dalam perayaan Paskah, ibadah termasuk dalam pelayanan Paskah, tapi Tuhan tidak mempercayai mereka, tidak mempercayakan diri. Tapi siapapun kita saat ini, bapak-bapak, ada bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, pemudi, sekolah minggu, udah di luar ya, tadi pagi sudah. Kita semua harus dipercaya Tuhan, bahkan menjadi milik kesayangan Tuhan. Haleluya. Kalau kita menjadi dipercaya Tuhan, milik kesayangan Tuhan, namanya milik kesayangan itu, saudara-saudara kuliah, baru bangun pagi langsung cari milik kesayangan. Ya, kalau milik kesayangannya kucing, kalau dia nggak lihat langsung panggil cari. Karena orang kalau benar-benar
kucing milik kesayangannya, saudaraku, aduh, kami udah pernah melihat orang yang memiliki kucing milik kesayangannya. Waktu kami datang di rumah mereka, orang kaya, saudaraku, dan orang hebat, bahkan juga bangsa yang hebat juga. Karena apa? Bapak rumah tangga itu orang dari Israel, saudaraku, dan istrinya pengadilan tinggi, pengadilan negeri, baru dia punya anak perempuan, tapi kesayangannya kucing. Nah, jadi waktu kucingnya nggak pulang, keluar rumah pun enggak, makan juga enggak. Ini, saudaraku, kalau tidak ketemu dengan kesayangannya, udah deh, dia nggak ngerti apa-apa lagi. Orang kalau kesayangannya burung, baru bangun, apalah, disiram lah, apalah, dibunyi-bunyiin lah, itu gitulah, ya kan? Gitu, saudaraku. Tapi Tuhan, kita ditebus oleh darahnya. Dalam perayaan Paskah itu, kita harus mengerti ada kuasa kematian Yesus menebus kita, ada kuasa kebangkitan Yesus membangkitkan kita sampai kita dimuliakan. 3 hal ini harus menjadi pandangan kita dan harus sampai terjadi bagi hidup kita di dalam perayaan Paskah yang benar. Mengalami kematian Yesus, kita sudah dibayar dalam kematian Yesus. 1 Petrus 2:24. Kalau mau bantu baca boleh, tolong. 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Iya. Jadi ini yang pertama, harus pandangan kita di dalam Paskah itu, kematian Yesus. Ada mujizat, dia bayar dosa kita. Ini harus kita pergumulkan terus, dan nanti sampai kita tidak dikuasai lagi oleh dosa. Karena lanjut daripada kematian itu adalah kebangkitan Yesus Kristus. Ini harus ada dalam kita. Jadi 3 hal, ingat. Orang Manado bilang ingat, gitu kan. Jadi kita harus ingat kematian, kebangkitan, selanjutnya dimuliakan oleh Tuhan. Haleluya. Ini, saudaraku, dan itu biar semakin sampai kelihatan di dalam kehidupan kita. Kematian Yesus, kebangkitannya, dan dia dimuliakan. Kematian Yesus menebus dosa, kebangkitannya mengalahkan maut, dan dia dimuliakan, duduk di sebelah kanan Bapa, menunggu segala lutut bertelut, segala lidah mengaku. Dan kuasa itu juga, itu sudah harus mulai berlaku bagi kita, dan kita sedang menuju ke situ sampai kepada kesempurnaan kematian, kebangkitan Yesus, dan dimuliakan. Itu perjalanan kita. Itu sebabnya, saudaraku,
kita tidak hanya Kristen, karena Kristen itu dua bagian. Kalau dari janji Allah kepada Abraham, aku akan menjadikan keturunanmu seperti bintang di langit dan seperti pasir di pinggir laut. Ini saudaraku, sama-sama banyak. Kita nggak bisa hitung bintang, apalagi kalau sudah cuaca yang baik. Waduh, bintang mana-mana. Dan kalau ahli perbintangan, saudaraku, di laut nggak ada kompas, mereka lihat itu dia tahu kemana-mana. Nah ini, jadi pembimbing, saudaraku. Kalau orang maju sampai kepada Yesus, dibimbing apa, saudaraku? Bintang juga. Ini, saudaraku. Jadi anak-anak Tuhan, kalau posisinya seperti bintang di langit, mulia, saudaraku, tinggi, dan tidak pakai kotor-kotor. Kalau seperti pasir di laut, campur semuanya. Ya, sampah dari dapur ke bawah kumpul di situ. Bekas tempat tidur yang sudah rongsok dibuang di situ juga, campur semua. Apa saja sampah-sampah nyampur di situ. Tapi kalau bintang nggak ada campur, saudaraku. Cuma bintang-bintang semuanya dan tinggi. Nggak ada sampah yang masuk ke sana. Debu juga nggak sampai lagi. Aku rasa begitu, saudaraku, karena nggak ada tertulis. Tapi saya yakin kalau bintang-bintang itu nggak ada debunya, saudaraku. Karena Tuhan menjadikan hal yang sangat baik. Tetapi kalau bintang-bintang itu menunjuk kehidupan yang sudah mengalami penebusan darah Yesus sendiri. Karena anak-anak Abraham, khususnya yang diberkati Tuhan, adalah mereka yang sudah di dalam Yesus Kristus. Ada baiknya saya mau ajak kita melihat di dalam suratan Galatia pasal yang ketiga. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Jadi anak Abraham yang seperti bintang itu adalah umat Tuhan yang sudah mengalami penebusan darah Yesus Kristus. Makanya dalam Paskah ini kita semua biar sampai mengalami penebusan darah Kristus. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan tolong kita bergumul, dan selama hidup kita pergumulan kita, dan semoga dalam pergumulan itu tidak ada yang kalah, tidak ada yang gugur, tidak ada yang berhenti, tidak ada yang tergantikan, tapi taat dan setia sampai dibangkitkan dan dimuliakan. Amin. Haleluya. Itu sebabnya jangan seperti yang di pasir di laut, di pinggir pantai, campur baur semuanya dan mengalami penyucian, dan perhatiannya hanya kepada perkara yang di dunia ini. Itu sebabnya saudara-saudaraku, semua kita harus baik-baik dalam tugasnya. Yang bekerja yang baik, yang sekolah yang baik, yang kuliah yang baik. Tapi semua itu bukan itu sasaran kita.
Tapi supaya lewat itu nama Tuhan dimuliakan. Harus begitu, saudaraku. Karena kalau orang tujuannya hanya perkara dunia, kalau sudah berhasil ya sudah. Nanti seperti orang kaya yang bodoh. Sudah kaya, cukup semua. Kalau kaya di kota, ada mobil, ada rumah, adalah semuanya. Rumahnya juga besar, punya kolam renang apa semua. Nanti dia bilang, hai jiwaku, bersenang-senanglah, cukup harta bagimu, rumah bagus, besar, ada kolam renang, isinya interior yang bagus-bagus. Tapi kalau hanya itu, Tuhan bilang, orang kaya bodoh, malam ini ku ambil jiwamu. Kemana itu? Gak mungkin orangnya dikubur dengan mobilnya. Pasti rumah masa depan setengah kali 2 meter. Kalau ada, apa itu? Peti mati. Nah, hanya itu aja temannya. Ada orang Kristen begini, dalam hidupnya nggak pernah baca Alkitab, tapi udah mati dikasih lagi Alkitab. Boro-boro baca. Bodoh itu. Kalau udah mati jangan kasih Alkitab. Udah perlu baca Alkitab waktu hidup. Haleluya. Ini saudaraku, ini belum mati, dikasih lagi bajunya banyak. Mana orang dia pakai baju terakhir aja dibajuin orang, dimandiin kalau masih sempat. Ya, kalau sempat dikasih bajunya, bukan dia. Lah ini udah tinggal dia sendiri dikasih lagi bajunya. Orang nggak berpikir, saudaraku. Mending aja kasih sama orang lain. Bersyukur dia masih ada berterima kasih. Kalau kita kubur baju-bajunya itu, siapa yang berterima kasih? Cacing nggak bisa terima kasih. Dipakai juga sama cacing, dia nggak mungkin datang. Aku terima kasih ya, kamu kirim baju di kuburan. Nah ada itu saudara-saudaraku. Cukuplah apa itu semua, apa yang baik. Kalau kita sudah rasa baik, ada bajunya, kadang dibikin dasi, kadang dibikin sarung tangan, kadang kalau cewek di di make up lah, dibikin lah, apa semua. Ya sudah cukuplah segitu saja. Kau usah harus kasih Alkitab, kasih lagi sepatu roda. Kamu dia masih sepatu roda. Gak bisa saudaraku. Ya. Jadi itulah. Kalau manusia pandangannya hanya perkara dunia, ya itu nanti orang kaya yang bodoh. Kalau di kampung sawah lebar, hasil banyak, ada ternak, ada segala macam. Nah, tapi kalau kita pandangannya bukan itu. Di dalam Paskah harus semakin mengerti kematian Yesus menebus kita, kebangkitannya melepaskan kita dari maut, dan harus sampai kita dimuliakan. Ini pergumulan rohani kita harus semakin mengerti itu pergumulan kita. Jangan nanti Paskah itu apa? Sekolah minggu kalau dia nggak mengerti mendalam, dia pikir kalau Paskah pada cari telur. Kadang telur disembunyikan di mana-mana. Lebih maju lagi, telurnya sudah dimasak, tapi dibikin warna-warni. Nah, saudaraku, kalau itu buat hanya senang-senang saja, tapi artinya Paskah nggak ada arti di situ. Paskah itu adalah kematian dan bangsa Israel. Ya, kalau sudah menyembelih domba Paskah kematian, bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan nanti sampai menjadi umat Tuhan di tanah Kanaan. Di situ mereka memiliki berkat, yaitu berkat yang dari Tuhan, penuh kelimpahan, susu dan madu. Nah, itu menunjuk kepada kelimpahan.
Jadi 3 hal itu dimuliakan Tuhan. Itu sebabnya di dalam Paskah, dalam minggu yang lalu kita sudah mendengar adalah ketaatan Yesus, ketekunannya, kesetiaannya berdasar hanya melakukan kehendak Bapa. Biar dia harus dihina, diolok, dia tidak berhenti dalam misi, visi misinya, melakukan kehendak Bapa untuk menjadi juru selamat. Jadi bagi kita, ibadah kita, pelayanan kita harus karena melakukan kehendak Bapa, dan apapun tantangannya kita akan tetap maju. Amin, saudaraku. Jangan lihat kiri kanan, karena kita ini disebut seperti Laskar Kristus. Haleluya. Kalau Laskar Kristus disuruh perang, tidak boleh bilang gini, malas tidur dulu Mana ada laskar kayak begitu? Pusing kepala di kita. Tidak boleh, saudaraku. Selagi ada nafas, selagi masih hidup, siap. Harus begitu, saudaraku. Siap. Itu pun siap, komandan. Kalau disingkat, siap dah. Siap. Siap dah. Siap. Kalau kita begitu, ibadah kita luar biasa. Haleluya. Kalau pelayanan kita begitu, luar biasa. Kalau kerajinan kita mencari Tuhan begitu, luar biasa. Orang yang setia cari Tuhan pasti keberkatan. Bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi, yang sekolah, yang kuliah, yang kerja, semua pasti keberkatan. Kalau ibadah kita sama seperti Yesus, taat. Dan apapun yang terjadi, dia tidak tergantung kepada situasi. Dia hanya melihat, dia hanya satu, melakukan kehendak Bapa. Itu sebabnya dihina, diolok, dipukul, diludahi, apa saja. Kedua kaki, kedua tangannya dipaku. Tapi dia tetap dalam visi misinya melakukan kehendak Bapa sampai selesai, sampai tuntas. Sebabnya perjalanan kita jangan ada yang berhenti. Pelayanan kita jangan maju terus. Ibadah kita harus sampai Tuhan Yesus datang. Baru kita akan menerima mahkota kehidupan. Sama seperti Rasul Paulus. Aku sudah selesai menunaikan, melakukan perjuangan, pergumulan, maka mahkota kehidupan sudah tersedia bagiku. Itu sebabnya jangan hanya memandang perkara dunia sama seperti Judas. Akhirnya dia binasa dengan apa yang dia cari itu, sampai kedudukannya tergantikan orang lain. Tapi sekali kita dipanggil oleh Tuhan, sekali kita mengerti penebusan Tuhan, sekali Tuhan sudah tetapkan kita melayani, jangan dipengaruhi oleh apapun. Setia sepanjang ada napas bagi kita, sepanjang masih kita hidup. Bahkan kalau Tuhan kehendaki sampai kita bertemu dengan Dia pada hari kedatangannya, kita boleh merasakan seperti nyanyian itu, ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Itu dari kuasa penebusan dan kebangkitan. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah
kegirangan dan anak Allah yang pimpin kita pertemuan di anak Allah itu anak domba, itu juga domba Paskah kita. Dia tersembelih, dia yang memimpin kita. Itu sebabnya saudara-saudaraku, di dalam Paskah kita ini harus ada pandangan kita penebusan dan kebangkitan, bahkan dimuliakan. Saya mau mengajak kita membaca dalam kitab Kolose. Pasal 1 ayat 9. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tidak berhenti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Ini saudara-saudaraku harus sampai terjadi bagi kita, mengerti setiap gerakan Yesus itu. Kita mengerti apa yang harus kita terima dari dalamnya dan apa yang harus kita perbuat di dalamnya. Ini 10. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Jadi ini saudaraku, jangan hanya sudah di dalam perayaan Paskah yang dilihat hanya mujizat. Sewaktu banyak orang datang kepada Yesus, Yesus tinggalkan mereka karena mereka hanya minta pertolongan, mujizat, walaupun itu penting. Tapi semuanya itu pasti kita terima. Kalau kita cari kerajaan surga dengan kebenarannya, semua akan ditambahkan kepada kita. Haleluya. Dan kalau kita meningkat mengasihi Tuhan, berkat Tuhan juga pasti meningkat. Amin saudaraku. Karena apa? Tuhan memberkati dengan luar biasa orang yang mengasihi Dia, yang tidak timbul dalam hati, yang tidak timbul dalam pikiran manusia. Itu yang Tuhan perbuat bagi orang yang mengasihi Dia. Mari meningkat mengasihi Tuhan. Coba 1 Korintus 2 ayat 9. 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi kalau kita meningkat mengasihi Tuhan, ibadah sungguh-sungguh, perhatikan firman, semakin melakukan, mengasihi Tuhan adalah mendengar dan melakukan firman sampai kita tidak salah kepada kehendak Tuhan. Segala berkat itu nanti pasti akan semakin nyata. Siapa yang semakin sungguh memperhatikan firman dan untuk bergumul supaya hidupnya sesuai firman. Tidak pernah saya dengar ada kesaksian setelah saya ngasih Tuhan melakukan firman-Nya, saya rugi. Nah, semakin kita mengasihi Tuhan, Tuhan tidak berbohong, pasti kita semakin diberkati. Itu sebabnya ada dalam
Ulangan pasal 28, berkat bagi orang yang melakukan firman Tuhan. Terus gak satu, banyak sekali. Segala yang menyangkut kehidupan manusia, Tuhan sudah tuliskan berkat di sana. Nanti saudara boleh baca saja di rumah. Kalau sekarang kita tidak akan baca dulu itu. Dalam Ulangan pasal yang ke-28, saya hanya baca atasnya saja, berkat. Nah, Ulangan 28 mulai ayat 1, berkat. Tapi satu ayat saya bacakan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Haleluya. Saudara percaya ini? Mari kita gumuli ya, bersama-sama bergumul masing-masing. Jadi siapapun kita, ada suami istri, ada anak-anaknya, oke. Tapi kalaupun di kampung, di mana, pokoknya siapa saja. Karena ini pribadi, asal mau mengasihi Tuhan, pasti diberkati oleh Tuhan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi semuanya mengasihi Tuhan. Perhatikan firman-Nya, setia beribadah, ada di dalam kebenaran firman, semua nanti akan indah. Dan kita akan melihat berkat Tuhan itu luar biasa. Dan kalau Tuhan sudah memberkati, tidak akan terlepas. Tapi kalau Tuhan tidak memberkati, makanan yang sangat enak hanya tinggal telan, tapi bisa loncat lagi. Karena apa? Pas batuk, krok, loncat saudaraku. Tapi kalau Tuhan dengan berkatnya, semua kita bisa nikmati. Nggak loncat saudaraku. Karena kalau bukan Tuhan memberkati, harta itu bisa langsung punya sayap. Habis semua, terbang. Itu bukan saya yang berkata itu. Barangkali bisa saya dapat dalam Amsal Sulaiman pasal 10 kali ya. Nah, boleh dulu kita lihat. Pasal 23. Iya. Amsal Sulaiman pasal 23 ayat yang keempat. Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya. Tinggalkan niatmu itu. Kalau engkau mengamati, lenyaplah ia. Karena tiba-tiba bersayap, lalu terbuang ke angkasa, terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Jadi apalagi saudaraku, dengan tidak benar, tipu, korupsi. Jangankan saudaraku hartanya yang terbang, dia juga dibuli, dia dipermalukan, dia dipenjara. Wah, repot saudaraku. Mendingannya kita yang baik-baik aja lah, dan Tuhan memberkati. Berkat Tuhan cukup bagi kita saudaraku. Gak usah kita dengan cara yang macam-macam. Ya, kadang-kadang orang kalau nggak sabar saudaraku, biarlah aku bunga uang sambil kerja sambil apa, uangku berbunga sendiri. Akhirnya jadi rentenir. Banyak orang kita rentenir di Jawa Barat, di Jawa Tengah. Bingung saya, di Jawa Timur. Yuh. Saudara kita ini pikir saya saudaraku. Nggak usah pakai begitu juga Tuhan bisa memberkati kita. Diberkati di ladang, di kota, di mana saja kalau kita sungguh-sungguh memperhatikan firman Tuhan. Itu sebabnya biar yang muda-muda apa semuanya belajar mulai mengasihi Tuhan. Sampai kita boleh bersaksi
Dahulu aku muda, sekarang sudah tua. Yang muda sudah tua sekarang belum. Kalau saya ya sudah. Udah pengalaman saudaraku, ya kan? Nah, saya kayak begini dibilang muda lagi, ya repot dong. Mungkin dia salah pandang kali ya. Oh, ini sudah tua ini. Tapi benar saudaraku, bahkan saya juga punya pengalaman. Dahulu saya muda, sekarang saya sudah tua. Tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan oleh Tuhan. Bahkan sebenarnya kalau dia tidak salah kepada firman, tidak akan minta-minta. Dia bisa memberi pinjam, dia bisa memberkati orang, karena orang yang melakukan firman adalah yang diberkati Tuhan. Jangankan di bumi ini, sampai ke surga, hidup kekal selama-lamanya. Itu sebabnya kita harus meningkat saudara-saudaraku. Apalagi yang kita akan perhatikan di dalam kematian kebangkitan Yesus Kristus. Saudara-saudaraku, di dalam Paskah itu ada yang Tuhan sudah siapkan bagi gerejanya. Itu sebabnya sampai gereja yang dipermuliakan. Ini harus sampai terjadi bagi kita. Kolose pasal 1 tadi saya masih ajak kita membaca ini. Ayat 24. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu, dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku, untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad, dari turunan ke turunan, tapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Kepada mereka Allah memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Ini harus ada dalam pandangan kita. Kita mengikut Kristus, di dalam Dia harus sampai kita dimuliakan. Haleluya. Nah ini, jadi biasanya orang hanya disembuhkan, ditolong, tapi ini harus sampai kita mendapat dimuliakan. Itu sebabnya pandangan kita di dalam kekristenan ini diawali dalam Paskah itu kematian, kebangkitan, dan dilanjutkan sampai kita dimuliakan. Ini saudara-saudaraku, sehingga rencana Tuhan itu bagi kita itu bukan asal-asalan, tapi kalau kita berada di dalamnya, itu hal yang sangat luar biasa, berkat yang luar biasa. Ayat yang ke-28, Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Ini saudara-saudaraku, supaya Yesus yang dimuliakan, nanti kita juga akan sama seperti Dia. Kita bisa dimuliakan. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga, sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Jadi sepanjang umurnya, sepanjang ada napas, ya, hidup ini adalah kesempatan untuk melayani sampai jemaat itu mengerti kemuliaan dan sampai dimuliakan. Gini
saudaraku. Itu sebabnya mulai kita di bumi ini sudah tidak asal-asalan lagi, saudara-saudaraku. Kolose 1 tadi. Kolose 1 tadi, saya sekarang baca ayat yang ke-10. Sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya, untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Amin, saudaraku. Dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Jadi di dunia ini kita tidak sama lagi, saudaraku. Kiranya Tuhan tolong kita. Itu sebabnya kalau gereja mula-mula itu, mereka anggap semua itu satu mereka. Satu dalam semuanya. Dukung-mendukung, bantu-membantu, inilah saudaraku. Dan mereka disebut adalah pengikut jalan Tuhan. Semua apa yang mereka miliki menganggap semua milik bersama. Dan kesatuan mereka itu luar biasa. Dia belum di surga, di sini sudah membentuk kelompok. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita. Jadi kita masih di bumi ini, tapi kita sudah dipindahkan dari kebiasaan kepada kerajaan anaknya yang kekasih. Jadi di bumi ini kita sudah di dalam kerajaan Yesus Kristus. Haleluya. Ini harus sampai bisa kita rasakan loh. Itu sebabnya sesama umat Tuhan itu harus merasakan ada keutuhan, kesatuan, indah. Kalau kita tidak saling melihat, harus benar-benar rindu, saudaraku. Tapi rindunya karena kasih Tuhan, bukan rindu karena yang lain-lain. Ya, kalaupun ada yang lain-lain, nah itu nomor 2. Tapi ini rindu karena sama-sama dibebaskan oleh Tuhan. Dan kita sudah sama-sama di dalam kerajaan Yesus Kristus. Masih di bumi ini, belum di surga. Haleluya. Ini harus semakin terjadi, saudaraku. Jadi pengelompokan sebagai umat Tuhan harus kita rasakan. Itu sebabnya kalau Yesus berkata begini, manakah saudara-saudaraku? Bukan karena saudara, tapi sepengalaman di dalam penebusan Kristus. Mereka yang melakukan firman Tuhan, itulah ibuku, itulah saudaraku, itulah semuanya. Jadi persekutuan di dalam Tuhan harus indah, saudaraku. Kita dengarkan, domba-domba Tuhan yang terpelihara harus menyatu. Yang paling belakang itu kesenangan singa. Yang menyendiri nggak mau menyatu, wah itu kesenangan singa. Karena iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, yang akan menerkam mangsanya. Jadi kita, saudaraku, harus merasa kesatuan
di dalam kerajaan Yesus Kristus yang sudah mati sebagai domba Paskah kita dan sudah melepaskan kita menjadi umat Tuhan di bumi ini. Kita sudah menjadi masuk di dalam kerajaan Anak yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Haleluya saudaraku. Jadi sesama yang diampuni dosanya, ini harus ada persekutuan yang sangat indah. Siapakah itu? Itu disebutkan Kristus kepala, kita adalah tubuhnya. Di dalam tubuh itu tidak satu macam. Ada tangan dalam pekerjaannya, ada kaki dalam pekerjaannya, ada macam-macam lagi. Kita nggak bisa menghitung. Dan katanya untuk menyatukan tubuh ini ada 100.000 kilometer urat-urat yang menyatukan tubuh ini. Jadi katanya kalau dunia ini dikelilingi 40.000 kilometer. Jadi urat-urat yang menyatukan tubuh ini 100.000, berarti 2,5 kali mengelilingi bumi. Itulah yang mengikat kesatuan tubuh. Itu sebabnya kita harus merasakan ditebus darah Yesus dan saling mengasihi. Kita menunggu kenyataan sampai kita dimuliakan sama seperti Yesus yang dimuliakan. Nanti kita akan sama seperti Dia. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 3, 1 sampai 2 saja. Sekarang kita belum tahu apa keadaan kita kelak, tapi kalau Yesus datang, kita akan sama seperti Dia. Itu tubuh Yesus yang dimuliakan. Nanti kita akan sampai di situ, dan itulah puncaknya. Kita diubah. Jadi Paskah itu adalah kematian, kebangkitan, dan dimuliakan. Kita ditebus, diubah, dijadikan kerajaan anaknya, dan sabar sampai waktunya kita semua akan dimuliakan. Kalau itu Tuhan berkati, apalagi perkara jasmani, Tuhan membuka jalan, membuka berkat yang luar biasa bagi kita. Haleluya saudaraku. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Yakinlah segala berkat sudah disediakan bagi kita. Amin.